إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali karunia dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, bahkan kita tidak akan pernah mampu untuk mencapai dan menghitungnya, tetapi kita mampu untuk terus belajar untuk mensyukurinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, kepada para jamaah yang hadir di masjid ini dan umumnya kepada kaum muslimin, marilah bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal mendapatkan jannahnya Allah, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan haji. Sebagian saudara-saudara kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang agung, bisa hadir ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang ayyul a'malil afdal, apakah amal yang paling mulia. Kemudian faqala Nabi Muhammad SAW menjawab, al-imanu billahi wa rasulih, yang paling mulia itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qila tsumma madza, kemudian si penanya bertanya lagi, lalu amalan apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW lanjutkan menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala tsumma madza, kemudian dia bertanya lagi, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, al-hajjul mabrur. Nabi Muhammad SAW mengatakan haji mabrur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaannya haji mabrur itu? Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sabda yang lain, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kalau hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita yang belum berkesempatan berhaji, belum ada kemampuan, karena berhaji itu man istata'a ilaihi sabila, untuk melengkapi rukun iman yang kelima, akan tapi syarat yang kita miliki kemampuan, kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Man istata'a ilaihi sabila, kalau kamu mampu datang ke sana, hadir ke sana dengan segala persyaratannya dan segala kemampuanmu, datang ke sana untuk memenuhi rukun iman yang kelima, untuk mendapatkan pahala yang besar, untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita yang mungkin sudah pupus harapan, sudah berumur, tidak juga berharta untuk melaksanakan perjalanan ke sana, bagaimana dengan diri kita? Tidak mendapatkan kemuliaan itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih, karena agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang sangat adil, seadil-adilnya. Tidak ada yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis An-Nawawi
nomor 25, ada sebuah hadis mengatakan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasa kita sekarang protes, melakukan demonstrasi kecil-kecilan, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Dhahaba ahlud dusuru bil ujur." Orang-orang kaya itu, orang-orang yang berharta, yang banyak duitnya itu meraup banyak sekali pahala, wahai Rasulullah. Apa alasannya? Yusalluna kama nusalli wa nasumuna kama nasum. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi bedanya satu, mereka mampu bersedekah, bisa bersedekah dengan harta yang mereka punya. Kami miskin, kami tidak berharta, tidak bisa bersedekah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah SWT telah memberikan jalan untuk kalian supaya kalian bisa bersedekah? Fa inna likulli tasbihatin sadaqah wa likulli takbiratin sadaqah wa likulli tahmidatin sadaqah wa likulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin 'anil munkari sadaqah wa fi budni ahadikum sadaqah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, perbuatan baik, melarang yang mungkar, bahkan berhubungan intim dengan istri kita, telah dijadikan jalan untuk kita bersedekah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya di dalam haji juga sama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang pahalanya haji sempurna, bahkan pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. Khatib di sini akan menyampaikan 3. Yang pertama, umroh di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada sahabat wanita dari kalangan Ansar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan fa'tamiri." Kalau datang bulan Ramadan, maka berumrohlah kamu. Kenapa para jamaah Ramadan? Karena pahalanya seperti pahala haji sempurna. Bahkan di dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa pahalanya sama dengan pahala berhaji bersama Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, yang pertama itu, kalau kita punya kemampuan umroh di bulan Ramadan, maka berumrohlah di bulan Ramadan, karena pahalanya sama dengan pahala haji bersama Rasulullah SAW. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak juga mampu umroh di bulan Ramadan, maka melazimi kegiatan isyraq setiap hari. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shalla al-fajr fi jama'atin, siapa yang salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'u syams, sampai matahari terbit, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, kanat lahu ka ajrin hajatin wa umratin tamatin. Rawahu At-Tirmidzi. Para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita salat subuh berjamaah, kemudian duduk, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian salat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya ada seperti pahala haji dan umrah sempurna. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Sahih At-Taghrib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali yang ketiga, tapi sulit dilakukan, yaitu menghadiri majlis ilmu di masjid. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kanat lahu ka ajri hajatin taman hajjatahu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berusaha datang ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada 2 amalan tadi yang bisa kita lakukan, tapi berat, apalagi untuk orang-orang yang kerja di kantoran, apalagi untuk orang yang tinggal di Jakarta. Para jamaah haji, jangankan mau isyraq, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 4 subuh dan ngaji dari rumah tanpa sholat, tanpa dan sebagainya, susah. Yang kedua, hadir di majelis ilmu.
Hadir di masjid ilmu, oh lihat ustadznya dulu. Siapa ustadz yang berceramah? Oh lihat ini dulu, oh lihat itu dulu. Sulit para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengejar keutamaan mendapatkan haji sempurna, tapi masih mengikuti egonya, masih mengikuti dunia di situ untuk mendapatkan akhirat kemuliaan yang lebih besar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada majelis ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu syar'i, mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada takwa, ikuti. Unzur ma qala wa tanzur man qala. Lihat apa yang dia katakan, kita bisa menilai, menimbang mana yang layak diikuti, mana yang tidak layak diikuti. Unzur ma qala, lihat apa yang keluar dari mulutnya. Apabila itu kebaikan ikuti, bukan kebaikan buang, singkirkan. Wala tanzur man qala, jangan lihat siapa yang berbicara. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini khatib ingin menyimpulkan daripada khutbah yang pertama bahwa Allah dan Rasul kita itu, agama Islam kita ini agama yang paling adil untuk semua kalangan, untuk seluruh kalangan. Kita diminta melakukan takwa, ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan, kebisaan yang Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani kita kecuali kita mampu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, agama Islam ini agama yang paling adil, agama terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau kita tidak mampu berhaji dengan berbagai alasan, dengan berbagai kelemahan yang kita miliki, ada banyak opsi supaya kita bisa mendapatkan pahala setara dengan pahala haji, bahkan bersama Rasulullah SAW. Yang pertama, umrah di bulan Ramadan. Yang kedua, melazimi salat isyraq, kegiatan isyraq di masjid daripada subuh. Dan yang ketiga, menghadiri majlis taklim, datangi majlis taklim, majlis ilmu, itu akan mengubah segalanya. Para jamaah yang materi Allah SWT, itulah yang bisa khatib sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a wa la yaqdirul hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana warhamna wa'atik riqabana wa riqaba walidina minan nar. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'a din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ala adwika wa aduwwihim ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.